Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar materi kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Anak Ibu, ketua kelas agar maju ke depan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kepada Abang Dapa dipersilahkan untuk maju. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan soliha. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas Abang Dapa yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silahkan duduk ya, Nak. Baik, sebelum masuk materi kita, Ibu absen dulu ya. Coba dengarkan namanya dulu. Ainun Mahya, hadir. Erwa Baby, hadir. Muhammad Dafa Basri Harahap, hadir. Heldo, hadir. Mutia, hadir. Rafa, hadir. Rafasya, Putri Anggina, Wandi, Zainal, iya, hadir semua berarti ya. Alhamdulillah. Semoga dalam pembelajaran kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa memasuki kelas materi pelajaran seperti mana biasanya kita lakukan. Oke, Ibu apa dulu ya? Coba tepuk semangat dulu ayo. Tepuk semangat. 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 Iya, semangat semua ya. Apalagi pagi-pagi kita semua harus semangat. Anak-anak Ibu, coba ya, ada yang tahu nggak apa materi kita pada pagi hari ini? Ya, coba Bang Dapa, apa? Iya, mantap sekali. Materi kita pada hari ini adalah mengenai hari akhir atau hari kiamat. Coba dulu tepuk jempol dulu untuk Bang Dapa. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap, iya ya. Oke, berarti anak-anak ibu coba sebelumnya kita masih ingat nggak nyanyi kita apa tentang rukun iman? Masih ingat nggak? Nah, di sini rukun iman ini biar kita ketahui rukun iman atau hari akhir itu ada rukun iman yang keberapa? Ayo, coba kita nyanyikan dulu sama-sama ya. Satu, dua, tiga, ya. Rukun iman ada 6. Satu kepada Allah, dua kepada malaikat, tiga kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam koda dan kodar. Ya, inilah dia ya, berarti rukun iman atau iman kepada hari akhir maupun hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima ya. Baik, nah Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir, peserta didik memahami pengertian hari akhir, ya, dan peserta didik mampu memaknai macam-macam hari akhir dan juga
tentunya dasar hukumnya, serta bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayo anak-anak Ibu, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai beriman kepada hari akhir. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu adalah hari di mana kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia ini yang harus kita percayai kebenarannya. Nah, dapat Ibu simpulkan bahwasannya itu hari akhir itu di mana hari hancurnya alam semesta beserta isinya, ya kan? Di sini udah dikatakan hari terakhir kehidupan, berarti hancurlah seluruh alam semesta beserta isinya, ya kan? Selanjutnya yaitu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 hukum dasar atau mengenai dari hari akhir ya. Coba dulu Bang Hildo bacakan dulu yuk surah Al-Qari'ah. Iya, mantap sekali Hildo ya. Mantap sekali sudah membacakannya, yaitu coba dengarkan biar Ibu bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal'ainil manfus. Shadaqallahul azim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan, ya kan, yang berhamburan. Nah, sudah terjelas di sini bahwasanya pada hari kiamat itu nggak ada yang tahu sampai dia udah 3 kali bertanya, hari kiamat, apa hari kiamat? Dan tahukah kamu hari kiamat? Nah, hari kiamat ini siapapun tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah dia ya surah Al-Qari'ah yang mengenai hari kiamat ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Macam-macam hari akhir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro dan kiamat sugro. Kita bahas yang pertama dulu ya. Kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Yang mana kiamat sugro itu contohnya matinya seseorang, gempa bumi, banjir, bencana alam, dan lainnya ya. Karena kiamat sugro ini termasuk kiamat kecil yang menjadi kerusakan sebagian bumi kita ya, atau orang yang meninggal contohnya gempa bumi, banjir, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini adalah kebalikan dari kiamat sugro, yang mana kiamat kubro ini adalah kiamat besar. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Nah, inilah dia tadi yang di dalam surah yang kita baca, surah Al-Qari'ah itu, ya kan, tidak ada yang tahu kapan terjadi, cuman di situ dijelaskan manusia itu seperti apa, bulu yang manusia seperti ada yang gunung gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, manusia itu seperti laron yang berterbangan ya. Nah, kiamat kubro ini contohnya adalah tanda-tandanya yaitu adalah kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, dan sebagainya. Itulah dia contoh dari kiamat kubro ya. Kiamat kubro itu tadi hancurnya alam semesta tanpa kecuali. Nah,
Adapun alam yang berhubungan dengan hari akhir, dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, atau mizan, serta surga dan neraka. Baik, anak-anak ibu, itulah dia alam yang berhubungan dengan hari akhir ya. Ada yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab atau mizan, yaitu surga dan neraka ya. Baik, anak-anak ibu kita akan bahas yang pertama yaitu alam barzah, yang mana alam barzah ini adalah pembatas atau dinding atau batasan pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Itulah dia alam barzah ya. Pembatas atau perbedaan ya. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan, yang mana dibangkitkannya lah kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Nah, ketika kita sudah berada di Yaumul Barzah, di alam barzah, maka selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats, yang mana kita akan dibangkitkan kembali setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Selanjutnya yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang ada di dunia. Ya, setelah yaumul barzah, selanjutnya yaumul hisab atau mizan. Yaumul hisab artinya itu adalah perhitungan yang mana di sini akan dihitung atau penimbangan. Jadi yaumul hisab ini ada yaumul hisab atau yaumul mizan ini adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Nah, disinilah ketahuan ya kan seberapa banyak amal perbuatanmu yang baik maupun yang buruk. Itulah dia yaumul hisab. Yang kelima adalah surga. Surga itu adalah tempat kembalinya orang yang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. Jadi di dalam surga itu adalah orang-orang yang beriman ya. Sedangkan yang keenam yaitu neraka yang merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah. Jadi orang-orang yang merupakan orang-orang yang ingkar, ya kan, orang-orang yang tidak menyenangkan, orang-orang yang menakutkan, maka tempatnya itu di dalam neraka. Jadi di sini ada 6, yaitu alam yang akan kita lalui, alam barzah, yaumul ba'ats kebangkitan, yaumul mahsyar perkumpulan, yaumul hisab atau mizan adalah hari di mana penimbangan amal manusia, baik dia di dalam surga maupun di dalam neraka. Selanjutnya, balasan amal baik dan buruk. Balasan amal baik, berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah serta banyak berbuat kebaikan, beramal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. Inilah untuk balasan amal baik yang kita lalui yaitu di dalam surga. Nah, sedangkan balasan amal buruk bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian. Kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksa neraka yang amat keras ya. Nah, Ibu bisa diperhatikan. Nah, di sini ada fungsi dari beriman ya kan, beriman kepada hari akhir memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Nah, fungsinya ini ada 4. Yang pertama, senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh, selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat, merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat, dan 4, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ketika anak-anak ibu semuanya itu beriman, mempercayai kepada hari akhir, maka akan mendapatkan ada 4 fungsi, ya kan? 4 fungsi yang akan kita peroleh ketika kita itu beriman kepada akhir. Senang, baru bermanfaat, takut dalam berbuat maksiat, dan juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu sudah mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk anak-anak Ibu di kelas 6 ya kan. Ini menjadi, materi yang sangat penting untuk kita karena ini adalah termasuk dari rukun iman, hari akhir ya kan. Baik anak-anak Ibu, coba ada yang ingin ditanyakan? Iya coba iya coba ditanya. Ya. Iya, mantap sekali ya kan? Iya, pertanyaannya yaitu berarti kita itu mengalami beberapa banyak macam tahapan hari-hari di mana ketika kita itu sudah berada di yaumil akhir atau ketika kita sudah dalam keadaan mati melewati banyak yang pertama yaitu kita ditimbang dulu amalnya, dikumpulkan ya kan, dibangkitkan terlebih dahulu, dibangkitkan yaumul ba'ats. Ya kan? Oke, tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Heldo hebat. Heldo hebat. Mantap. Oke, anak-anak Ibu, karena waktu kita sudah habis, ya kan? Ibu berikan lembaran tadi udah Ibu kumpul. Ibu akan mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.